Tanganku tengen abuwet. Tangan tanganku abot. Kok Ya wes. Orang-orang karo ya. terus sih. Oh, betul. Iya, kuburan umum barang ya. Iya. Ini sampai gumelar. Udah jadi gumelar ya? Gumelar. Wadon ya. Jadi Lati. Gunung Keling adalah pimpinan Pacitan yang masih namanya Wengker Kidul. Kalau Ponorogo namanya Wengker. Wengker Lor. Wengker Kidul. Jadi ini punya anak dan keturunan Gunung Keling memang semua menjadi bupati. Entah itu yang perempuan nanti bersuamikan bupati ataukah yang laki-laki langsung termasuk Jogokaryo 1 itu juga salah satu keturunan dari terus sejarah yang panjang sampai Gumelar dan apa yang satu Jati Gumelar memang Jati Gumelar dan sampai Gumelar itu masih karena terlokal apa pimpinan lokal di wilayah seperti di kalau sekarang di desa ya hanya di desa cuma mereka mempunyai nama yang cukup mentereng juga di Pacitan karena salah satu putra dari pimpinan Pacitan yang membedah Pacitan di zaman Mojopahit sebenarnya. Ki Ageng Bonokring salah satu pimpinan yang di bawah langsung oleh kerajaan Mojopahit waktu itu karena mereka masih keturunan dari Raja Majapahit Brawijaya yang kelima waktu itu yang saat ini berada di Pacitan dan menurunkan seperti ini yang di sini makamnya yang makamnya terlalu terbuka ya ini makam umum di Jogja nanti karena ini salah satu situs sejarah juga yang perlu dikembangkan dan di sini kalau ke selatan juga ke Tambak Udang ke
pancer wetan atau timur. Jadi kalau saya melihat ini di jalur ini mau dikembangkan, walaupun ini sangat sepi sekali dan gelap pada malam hari ini, kegelapan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini dengan konten kami di Otong YouTube nanti bisa sebagai salah satu situs sejarah Pacitan yang harus dikembangkan di sini. Dan dia juga menggantikan ayahnya memimpin Pacitan sementara waktu itu, terus ada yang memimpin, terus juga ada Ki Ageng Petung yang saat itu juga di sini sementara memimpin. Tapi kemudian yang banyak menjadi pimpinan Pacitan adalah keturunan dari ini. Nah, ini yang perlu kita kembangkan cerita-cerita ini. Jadi cerita kadang-kadang berbeda dari sejarah orang, tapi yang paling garis lurus ya seperti ini. Jadi teman-teman seperti itu. Yang mungkin yang mau nambah, yang asli sini ada Kang Tulus Caksono, silahkan menambah sini. Ceritane gimana piye ceritane, dan Anda selaku orang asli Jatirogo, ya, yang namanya kan Jati Gumelar ya, Sambi Gumelar, silahkan. Ya, terima kasih. Ini saya wakil dari lingkungan Jatirogo di pemakaman Ki Ageng Sambi Gumelar, saudaranya Jati Gumelar yang sebelah sana. Yang ini makam dari Sambi Gumelar, sekarang menjadi pemakaman umum untuk Desa Kembang. Dan sejarahnya untuk saya belum begitu tahu, tapi silsilahnya dari Ki Ageng Bonokling dari Bonagung. Mungkin dulu sejarah babat leluhur atau babat Pacitan dibagi menjadi 9 bagian atau 9 bagian dari Bonokling sana, terus Agung Petung, terus Kiai Mendule yang paling akhir yang masuk Islam. Kalau dari ini untuk Sambi Gumelar agamanya masih Buddha, juga Jati Gumelar itu istilahnya masih agamanya masih agama Buddha. Tapi karena udah terpampang di masyarakat, kita masuk dari wali, juga dari babat untuk Pacitan. Setelah kita menyai bupati, akhirnya menjadi Islam. Untuk lingkungannya, dari lingkungan sini itu semua udah agama Islam semua, mulai dari ada masyarakat yang babat di daerah sini. Dulu itu rawa-rawa atau hutan belantara dari sini. Setelah itu yang sebelah sana sawah-sawah, sebelum menjadi kota besar seperti ini. Dan ini juga sudah dikembangkan. Dulu itu ada kayak perumahan atau makam-makam biasa yang dibuat seperti gubuk, dan juga pohon besar di sini. Dulu ada pohon besar dan agak tinggi, tapi karena kena longsoran tanah dari pegunungan, akhirnya ya seperti ini, jadi merata. Ya. Dari masyarakat sampai sekarang juga masih masih dipercayalah untuk keselamatan lingkungan. Mungkin dari itu untuk lingkungan kesenian Jatirogo itu masih istilahnya masih keberadaan, masih mistis lah. Tapi ya alhamdulillah semua itu enggak seperti yang dibicarakan orang-orang yang agak angker atau gimana. Tapi karena kita sudah beragama Islam, akhirnya ya sedikit demi sedikit akhirnya agama yang dianut oleh Ki Ageng Sambi Gumelar akhirnya pindah ke agama Islam, yang diambil dulu juru kuncinya Mbak Mat Ensan yang sekarang sudah di makam sebelah sana. Itu makamnya Mat Ensan yang juru kunci, tapi sekarang enggak. Pokoknya sekarang sudah langsung
diambil alih oleh kepala lingkungan sekarang yaitu, dan masyarakat juga dari pemerintah juga masih bisa memberikan bantuan sedikit-sedikit lah untuk membangun ini, tapi belum begitu, mungkin karena belum tersohor lah istilah, kayak enggak seperti Bonokling, terus Kanjeng Jimat atau yang Notopuro seperti itu. Tapi ya alhamdulillah sejak Pak SBY atau Pak Susilo Bambang Yudhoyono jadi presiden, ya ini yang membangun Pak SBY dulu pas pada saat menjabat, dan tapi baru sampai seperti ini karena belum ada yang menembusi ke Pemkab atau kemana. Nah, untuk dari ini kami untuk khususnya wakil dari lingkungan sini, kami mengharapkan agar dikembangkan atau gimana ya, pokoknya untuk dibangun lagi lah untuk pemakamannya atau direnovasi yang lebih baik biar sejarahnya tidak hilang gitu dari Pak Ki Ageng Sambi Gumelar. Untuk Jati Gumelar yang sebelah sana ada Jati Besar sana, tapi agak jauh dari sini sekitar berapa ya, sekitar 500 meter atau 300 kurang lebih lah itu yang sebelah sana. Nah, untuk dari kami wakil dari lingkungan sini, lingkungan Jatirogo, Dusun Karang, Desa Kembang, mengharapkan untuk pemerintah bisa merenovasi atau membangun makam ini, tapi ini sudah menjadi makam umum untuk Desa Kembang. Ya cukup itu aja dari saya. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tadi satu informasi yang cukup jelas ya mengenai makam Sambi Gumelar ini pada malam hari ini, dan kita tetap mencari informasi Pacitan itu sebenarnya pengembangannya bagaimana dulunya di tahun-tahun awal Pacitan berdiri dan nama Pacitan itu ada sampai sekarang. Jadi tetap kita jangan meninggalkan sejarah Pacitan, kita tetap mencari informasi-informasi pengembangan Pacitan dari tahun ke tahun sampai sekarang. Memimpin Pacitan prestasinya apa dan apa yang dia kerjakan waktu itu akan kita ekspos bersama nanti. Kita mencarinya karena situsnya hanya makam ya makam, dan mungkin ada pelaku sejarahnya, mungkin ada informasi dari mereka yang tahu sejarah, tetap kita gali bersama-sama. Terima kasih, kami berada di makam Sambi Gumelar hari ini, dan tetap kita semua di Otong Channel, Mas Otong Channel Pacitan, like komennya dan subscribe untuk kita semua. Dari Pacitan untuk Indonesia, PWBS Otong Pacitan tetap di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya berada di
Jati Gumblar ya ini. Ini peninggalan, ini makam dulu sini, tapi sekarang hanya ada tetengel, artinya di sini ada petilasannya dua pohon jati yang besar, yang gedenya luar biasa. Dulu di tengah-tengah sini ada makam. Dan juga salah satu sejarah juga. Jati Gumblar salah satu juga putra dari Ki Ageng Wonogeng, ini juga jadi Ki Ageng juga di sini, dua orang kesatria ini. Dan rasanya saya berdiri di sini tidak begitu mampu ini. Ini udah berat saya di sini. Jadi saya merangkak sedikit aja. Auranya luar biasa, magnetnya. Begitu kuat saya, teman-teman mohon nanti menggantikan. Di sini auranya luar biasa di belakang, ya, di belakang saya. Jadi memang asli ada sesuatu hal di sini. Jadi mohon ini sejarahnya seperti itu teman-teman, dan ini peninggalan kita yang harus dilestarikan dan pohonnya harus siap ada. Karena tidak kuat ini saya bawa nih kan. Sabut harus letak kan. Nyata kono ora mampu. Biasanya nek ini lho, antrengan. Jadi seperti itu ya tadi. Kalau di sini saya enak. Kalau di apa? Di sini enak. Nah, kalau di tengah-tengah, kalau tidak percaya silahkan mencoba. Kalau ini orang percaya, ini tengah-tengah, gentenan. Kalau rasa tengah banget mungkin ini. Jadi seperti itu. Ini aja enggak. Ini padang loh, guna kuning orang mampu. Kurang padang, Pak. Orang padang, orang mampu mengatasi auranya sih. Dekat itu orang padang. Kurang padang jane. Kurang padang ya. Jadinya ini ya. Ini jajal di tengah rasa nok dulu. Nah aku ra kuat terus terang bae. Sampai aneh banget nih gantung masalah. Jadi kalau memang mau ke sini jangan dinetralisir, harus dikuatkan. Kemudian aku tak netralisir, masalahnya aku ra kuat akhirnya. Seperti itu. Jadi saya tidak bohong nek enek sing ora percaya penjajal ning kene. Silakan teman-teman yang tidak percaya, yang di luar sana, teman-teman nanti yang melihat di Otong YouTube, di Jati Kembar atau Jati Gumblar ini atau bekas makam ini di daerah ini tetap Jatirogo ya, di Jatirogo atau tidak jauh dari Tambak Udang. Silahkan ke sini malam hari. Jati Kembar ini di tengah-tengah antara kedua jati ini. Silahkan mencoba. Kalau kuat ampuh, kalau saya tidak kuat, asli tidak kuat saya tadi. Tengah loh, ya. Ini jadi kami tidak hoax ya. Saya sudah mencoba. Apa hanya saya yang tidak kuat atau teman-teman ada yang kuat, nanti coba. Jadi ini mempunyai arwah yang luar biasa dan memang kelihatannya di sini ada, ya memang sudah dibentengi sesuatu yang kita tidak tahu secara supranatural. Jadi asli ya di sini teman-teman ya. Jadi peninggalan ini insya Allah akan menjadikan petenger kita semuanya bahwa di sini juga ada sejarah yang luar biasa di tempat ini. Dan di belakangnya ada background tebing ya. Ada tebing ini kalau siang kelihatan nih, kalau malam ya seperti ini. Jadi mohon teman-teman seperti itu. Silakan diekspos apa adanya. Dan nanti di narasi ya. Seperti itu. Ya. Kurang padang jane iki. Kurang padang. Lampunya memang kurang padang. Lampu. Ora iso suwe. Golek awan.
Jadi teman-teman ada pengen konco-konco sing pengen mencoba, yang penasaran silakan sini. Kayak Alif. Saya sendiri sebagai yang warga sini aja sejak dulu memang yang pokoknya yang sejati ini, makanya saya tadi bilang berani enggaknya. Makanya untuk tim ya ada yang kayak ingin mencoba gini-gini langsung kembali ya, seperti itu yang saya ceritakan tadi. Makanya saya agak berani enggak tapi ya rekan-rekan pengen mencoba ya mau silakan. Ya kalau udah sampai di sini ya ini akhirnya istilahnya hawanya udah ada yang tahu, monggo. Kalau nggak percaya silahkan. Tapi silahkan, saya udah Dulu mencoba. saja ini saya ceritakan pernah ada seorang orang penggembala atau tukang angon lah, angon sapi. Dulu pernah itu mau motong itu pelepah ya atau pang ya. Ya pang-pangnya. Mau motong Pange, pang. Dia bisa, dianya bisa kalau melihat ke atas itu bisa, tapi kalau melihat ke bawah dia gelap. Nah, itu dulu ada yang seperti itu. Udah gitu aja ya. Iya, Udah seperti itu. Ya seperti itu ya. Ya, buat seperti itu suasana sudah tidak mengizinkan kita. Ora Pak sih, sapa iso ndongane aku? Anu, apa tenan aku ora ngapus iki. Iya. Tanganku tengen abot. Tangan. Tenan tanganku abot. Kok Orang-orang karo. iya. Ya abot koyo ana sing gondeli, tenan. Tangan ki wo. Ini aku tangan tengen. Iya nek sepeda motor kayak. Ya dari sini. Yo penak ayo aja. Oke, usah abot to. Tenanan ora ngapus aku. Kene tapi bareng rene mari ya. Aku rapat dudukku. Ya, Bro. Aku ora maksud piye iki mau apa iso nonton nih? Bisa, Digocek itu. iya. Apa? Ya seperti manusia tapi setengah Setengah maksudnya? setengah manusia. Jadi sing ora apik yo, Oh anu gondeli. nah sing ora patek. Ora seneng dhewe rono to. Asline seperti itu. Kok sithik? Ya tapi ya ora oke. Oh. Aurane kuwi sing wong akar-akar melek. Kira aku mau ke anu, lagi saiki ending mau ke abot kewenceng. Heeh, kira widonga. Ya muga ora kelebonan ngono. Kadang iki krasa kaya digondeli ngono gitu. Ya, nek Jeffrey gimana? Ngomong aku rene ono malah sing kena Jeffrey malah. Ya wong mulai malah ketojak jebran sadarkan malah mlingkur rek. Ada. Coba mungkin. Lah wong kowe bengok aku. Ora.